Oke, kita akan melakukan bagaimana cara menghitung nilai entropi dan gain di data mining C45 maupun di ID Tree. Untuk mencari nilai entropi, yang pertama-tama untuk node yang pertama kita akan hitung jumlah kasus secara keseluruhan. Jadi jumlah kasusnya ada 14 sampelnya. Kemudian di target atribut main yang bernilai ya ada berapa dan bernilai tidak ada berapa. Jadi nilai ya di sini ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di target atribut yang bernilai ya untuk secara keseluruhan ada 9 dan di target atribut yang bernilai tidak ada 5. Jadi kita akan hitung nilai entropi untuk secara keseluruhan. Untuk mencari nilai entropinya yaitu sama dengan buka kurung 2 kali min nilai ya per total jumlah kasus dalam kurung dikali imlog 2 ya yang bernilai ya per total jumlah kasus tutup kurung ditambah buka kurung 2 kali min yang bernilai tidak per total jumlah kasus dalam kurung dikali imlog 2 tutup kurung, kemudian kita klik enter. Setelah kita dapat nilai entropi untuk secara keseluruhan, baru kita akan hitung nilai entropi untuk setiap atribut mulai dari cuaca, suhu, kelembaban, dan berangin. Jadi lakukanlah hal yang sama untuk mencari nilai entropi di masing-masing atribut. Caranya sama. Contohnya untuk cuaca, untuk atribut cuaca itu ada berawan, jumlah kasusnya ada 5. Di target atribut main yang bernilai ya ada 3. Di target atribut bernilai tidak ada 2 untuk jumlah kasus dari cuaca bernilai berawan, yang bernilai berawan. Untuk berawannya itu jumlah kasusnya ada 5, kita hitung ya. 1 2 3 4 5. Kemudian di target atribut main yang bernilai ya ada berapa? Jadi 1 2 3. Yang bernilai tidak ada 2. 1 2. Kemudian lakukanlah perhitungan untuk entropi di masing-masing atribut. Setelah kita dapat nilai entropi untuk setiap atribut mulai dari cuaca, suhu, kelembaban, dan berangin, kemudian kita akan cari nilai gain di masing-masing atribut. Nah, cara untuk mencari nilai gain sama dengan buka kurung nilai entropi secara keseluruhan tutup kurung dikali tutup kurung min buka kurung 2 kali jumlah kasus berawan untuk atribut cuaca per total jumlah kasus secara keseluruhan tutup kurung dikali nilai dari entropi dari berawan, kemudian tutup kurung min buka kurung 2 kali jumlah kasus untuk cerah per total jumlah kasus dikali nilai entropi tutup kurung min 2 kali buka kurung jumlah kasus untuk hujan, untuk nilai hujan per total jumlah kasus tutup kurung dikali nilai entropi dari hujan untuk atribut cuaca, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Maka nilai untuk gain dari cuaca 0,04 sekian. Jadi begitu cara untuk mencari nilai gain untuk masing-masing atribut. Kemudian setelah kita dapat nilai gain di masing-masing atribut, kita akan tentukan mana gain yang terbesar untuk mendapatkan tahap selanjutnya. Jadi di sini nilai gain yang terbesar itu berada di atribut cuaca, ada 0,04 sekian. Jadi kita akan lakukan perhitungan untuk masing-masing nilai atribut dari berawan. Untuk cuaca itu ada berawan, cerah, dan hujan, di mana memiliki nilai entropi.
Kemudian kita akan hitung untuk entropi yang berawan. Itu ada jumlah kasusnya, ada 5. Jumlah kasus ini dari total kasus sebelumnya itu ada 5 ya. Kemudian kita akan hitung gain dan entropinya sama seperti langkah-langkah yang pertama tadi. Kita akan buat untuk node 1.2 itu ada atribut suhu, kelembaban, dan berangin. Kemudian kita akan hitung nilai entropinya dan gainnya, langkahnya sama. Setelah kita dapat nilai entropi dan gain, maka kita akan tentukan mana yang paling terbesar di antara gain dari atribut suhu untuk kelembaban dan berangin dari node 1.2. Jadi di sini nilai yang terbesar dari suhu itu memiliki nilai gain 0,41 sekian. Untuk bernilai yang di sini yang kita cari hanya nilai sejuk. Jadi kita akan lakukan lagi perhitungan untuk nilai sejuk. Untuk dingin kita akan berhenti untuk melakukan perhitungan dikarenakan nilainya 0. Jadi setiap target atribut yang memiliki nilai 0, maka proses perhitungan kita akan berhenti. Jadi yang kita lakukan lagi perhitungan untuk nilai sejuk. Kita akan lakukan perhitungan untuk sejuk. Di sini sejuknya ada 3 berdasarkan total berdasarkan jumlah kasus dari sebelumnya. Dari suhu yaitu ada 3, itu 1, 2, 3. Maka kita akan lagi hitung ya, dari suhu jumlah target dari main yang bernilai ya ada 2 dan bernilai tidak ada 1. Jadi kita akan buat untuk node yang 1.3 total kasusnya ada 3. Dari atribut suhu ada 3. Nah, jumlah yang bernilai ya ada 2 dan jumlah bernilai tidak ada 1. Jadi kita hitung lagi nilai untuk entropi secara keseluruhannya, dan kemudian kita hitung nilai entropi dari atribut kelembaban dan berangin. Dan kemudian setelah kita dapat nilai entropi dan gain, baru di sini kita akan tentukan mana nilai gain yang paling terbesar. Di sini nilai gain yang paling terbesar ada di atribut kelembaban, yaitu memiliki nilai 0,91 sekian dengan nilai entropinya di sini 0. Jadi proses perhitungan kita akan berhenti di node 1.3 yang berada di atribut kelembaban. Jadi proses perhitungan kita akan berhenti sehingga kita dapat menghasilkan pohon keputusannya atau decision tree-nya berdasarkan nilai entropi dan gain. Jadi untuk node 1.1 itu ada cuaca yang pertama tadi yang kita hitung berdasarkan hasil nilai entropi, memiliki nilai gain yang terbesar itu dari cuaca. Dimana jika dia berawan, maka menghasilkan nilai node 1.2 yaitu suhu. Jadi di sini ada 1.2 suhu. Jika dia untuk node 1.1 untuk node 1 ini cuaca, jika berawan maka menghasilkan node 1.2 suhu. Jika ya sejuk, maka menghasilkan node 1.3 yaitu kelembaban. Dan jika normal maka ya, jika kelembaban tinggi maka nilainya tidak. Jadi berdasarkan hasil nilai